Makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede, Yogyakarta menjadi destinasi wisata sejarah yang banyak diminati. Dalam sehari tercatat lebih ratusan peziarah yang datang ke makam Raja-Raja Mataram itu. Di sana terdapat makam Raja Pajang Sultan Hadiwijoyo, Ki Ageng Pemanahan, Danang Sutawijoyo yang kemudian bergelar Raja Panembahan Senopati, dan makam Sultan Hamengkubuwono II. Raja Pajang Sultan Hadiwijoyo adalah penerus terah Kesultanan Demak. Sultan Hadiwijoyo memberikan hadiah alas mentawuk kepada Ki Ageng Pemanahan setelah berhasil melenyapkan musuh kerajaan Pajang, yakni Aryo Penangsang. Ki Ageng Pemanahan kemudian membangun wilayah alas mentawuk yang menjadi tempat cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram, yaitu Kota Gede di Yogyakarta. Ki Ageng Pemanahan sendiri memiliki anak bernama Danang Sutawijoyo. Dia kemudian menjadi Raja Mataram pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Panembahan Senopati mengangkat Sultan Hadiwijoyo seperti ayah angkatnya. Ketika Sultan Hadiwijoyo wafat, jasadnya dimakamkan di Dusun Butuh, Purwodadi, Jawa Tengah. Lantaran Panembahan Senopati menganggap Sultan Hadiwijoyo seperti ayah angkatnya dan menghormati karena telah memberikan lahan untuk mendirikan Kerajaan Mataram. Maka dia memindahkan jenazahnya ke makam Kota Gede, sama dengan tempat Ki Ageng Pemanahan dimakamkan. Dipindahkan dengan dicuri. Jenazahnya tidak diambil dari atas melewati batu nisan, tapi dari samping. Tujuannya ada dua. Panembahan Senopati menghormati Sultan Hadiwijoyo sehingga tak ingin mengobrak-abrik makamnya. Kedua, Panembahan Senopati ingin Kerajaan Pajang tunduk pada Kerajaan Mataram. Jadi ini ada alasan politisnya. Lantas apakah Kerajaan Pajang mau tunduk kepada Kerajaan Mataram? Seperti diketahui, Kerajaan Pajang lebih tua dari Mataram, otomatis tak mau tunduk. Hingga kini nisan di makam Sultan Hadiwijoyo di Dusun Butuh, Purwodadi, Jawa Tengah masih utuh. Masyarakat di sana meyakini jenazah Raja Pajang Sultan Hadiwijoyo masih bersemayam di dalamnya. Kawasan Kota Gede Yogyakarta selain memiliki peninggalan makam-makam raja, juga menyimpan sejumlah misteri sejarah. Situs bekas bangunan Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede Yogyakarta belum ditemukan. Letak persis bangunan kerajaan yang berkuasa pada abad ke-16 itu hingga kini masih menjadi teka-teki. Pemandu wisata jelajah Pusaka Mataram David Nugroho mengatakan, ketiadaan peninggalan berupa bangunan dari Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede Yogyakarta bisa jadi karena bangunan pada masa itu terbuat dari kayu. Jadi tak ada peninggalan bangunan yang tersisa. Kondisi ini berbeda dengan bangunan Kerajaan Mataram lain di berbagai daerah. Kerajaan Mataram sempat dipindahkan ke Karta pada 1613 sampai dengan 1647. Lalu ke Pleret pada tahun 1647 sampai dengan 1681. Baik di Karta maupun Pleret terdapat jejak kedikjayaan Kerajaan Mataram Islam. David Nugroho menceritakan, Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede berdiri di bekas hutan yang bernama alas mentawuk. Nama mentawuk diambil dari jenis tanaman yang kini langka. Di kompleks makam dan masjid Kota Gede terdapat satu pohon mentawuk. Beberapa tanaman mentawuk lain ditanam untuk dilestarikan di depan pasar Kota Gede. Pohon mentawuk begitu tinggi, daunnya agak lebar seperti daun salam. Konon nama Mataram diambil dari kata mentawuk arum atau mentawuk yang harum, kemudian menjadi Mentaram, lalu Mataram. Kembali ke cerita alas mentawuk yang menjadi asal-usul titik Kerajaan Mataram Islam.
Alas Mentauk adalah hadiah dari Raja Pajang Hadiwijoyo kepada Ki Ageng Pemanahan yang telah mengalahkan musuh Kerajaan Pajang Aryo Penangsang. Namun saat tiba di Alas Mentauk untuk mendirikan padepokan, sudah ada orang lain yang menempati, yaitu Ki Jayaprana. Ki Jayaprana menolak pergi dari Alas Mentauk, kecuali Ki Ageng Pemanahan bisa memindahkan dengan cara digendong. Dua orang yang sama-sama sakti itu kemudian saling beradu kekuatan. Ki Ageng Pemanahan hanya mampu menggendong Ki Jayaprana sejauh sekitar 500 meter saja. Di tempat itulah Ki Jayaprana tinggal dan dikenal sebagai Kampung Jayapranan. Adapun Ki Ageng Pemanahan mendirikan padepokan yang menjadi cikal bakal Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin raja pertama, yakni anaknya sendiri, Panembahan Senopati. Kawasan Kerajaan Mataram Islam itu sekarang bernama Kampung Dalem yang berada di selatan Pasar Kota Gede. Di sana yang tersisa hanya sebagian benteng Cepuri dan batu andesit yang disebut Watu Gilang. Batu itu berwarna hitam berbentuk kotak ukuran 2 x 2 meter dengan ketebalan 30 cm dan disimpan di dalam bangunan kecil di tengah jalan Kampung Dalem. Tempat ini diyakini sebagai singgasana Panembahan Senopati. Pada permukaan Watu Gilang terdapat ukiran berupa tulisan Latin dengan huruf besar dalam 4 bahasa. Istri juru kunci situs Watu Gilang, Suheryanti, menunjukkan ukiran tulisan yang sudah terlihat rusak itu. Dalam bahasa Latin, Ita Movetur Mundus, dalam bahasa Prancis, Ainsi Valemundi, dan dalam bahasa Belanda, Sogat de Wereld, dan dalam bahasa Italia, Così van il mondo. Keempat kalimat itu bermakna, demikianlah perubahan dunia. Ditulis dengan bentuk melingkar. Bagian tengahnya ada tulisan Latin, Ad aeternam sortis infelicis, yang artinya untuk memperingati nasib yang kurang baik. Juga ada gambar segitiga-segitiga yang berjejeran seperti mata gergaji. Yang menarik, ada satu tepian Watu Gilang yang berbentuk cekung. Konon tepian batu itu menjadi cekung karena Panembahan Senopati membenturkan kepala menantunya sendiri, yakni Ki Ageng Mangir. Suheryanti menceritakan, Ki Ageng Mangir juga seorang yang sakti, namun memberontak terhadap Kerajaan Mataram, yang notabene dipimpin oleh ayah mertuanya. Panembahan Senopati sengaja menikahkan putrinya Nyi Pembayun dengan Ki Ageng Mangir untuk dapat menaklukkannya. Saat Ki Ageng Mangir menghadap untuk sungkem kepada ayah mertua, Panembahan Senopati menggunakan kesempatan ini dengan membenturkan kepala menantunya itu ke singgasananya hingga meninggal dunia. Panembahan Senopati menganggap menantunya musuh sekaligus anak. Lantas di manakah posisi Kerajaan Mataram Islam berada? David Nugroho menduga ada di lahan yang kini digunakan sebagai makam keturunan Hamengkubuwono ke-8 yang disebut makam Hastorenggo. Lokasinya berseberangan dengan bangunan yang digunakan untuk menyimpan Watu Gilang. Sejak keraton pindah ke Karta, tanah bekas keraton di Kota Gede tak bertuan. Orang menyebutnya Siti Sangar alias Tanah Angker. Tak ada siapapun yang berani memakai tanah tersebut. Lantaran dianggap angker, tanah itu kemudian dijadikan pemakaman.